Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian lama kita belum pernah ngepost video, dan kemudian hari ini kita kembali mengepost video mengenai konten tentang tutorial. Dan tutorial kami pada hari ini, kami akan menyajikan kepada Anda konten mengenai part-part apa saja yang dibutuhkan di dalam pengambilan rambut atas. Pengambilan rambut atas ini sendiri merupakan hal yang cukup penting ya Bray, karena kalian tidak mungkin hanya sebatas melakukan pengambilan rambut bawah, sementara di atas rambut ini sendiri masih memiliki banyak PR, terutama bagi orang-orang yang memiliki karakter rambut yang harus banyak diperbaiki, seperti rambut ikal, rambut lurus, dan juga rambut jigrek ataupun rambut yang tegak lurus ke atas. Untuk kelanjutan videonya silahkan tonton video sampai habis. Nah, untuk video kali ini kami akan memberikan contoh rambut ikal yang akan diambil bagian rambut atasnya. Dan rambut ikal yang kami pangkas hari ini itu tipikalnya cukup ikal dan juga berminyak. Nah, untuk part selanjutnya silahkan tonton video ini sampai habis. Parting ini sendiri sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya, baik itu dalam pengambilan rambut bawah dan juga rambut atas. Kalian harus tetap melakukan proses parting, dimana parting ini akan memudahkan kalian karena rambut yang telah kalian bagi tentunya akan menghasilkan pola simetris di rambut, terutama pada hasil nantinya setelah kalian melakukan proses pencukuran. Kemudian untuk proses parting atau proses pembagian rambut ini sendiri, kami merekomendasikan kepada kalian untuk membagi rambut menjadi 4 bagian, yaitu kiri, tengah, kanan, dan juga belakang untuk menghasilkan pola simetris setelah kalian melakukan proses pencukuran, dan tentunya sangat memudahkan kalian dalam proses pengambilan rambut atas. Cutting atau di dalam bahasa Indonesia proses pemotongan. Nah, untuk pemotongan sendiri kalian telah melakukan proses parting yang akan memudahkan kalian sehingga kalian akan memotong rambut pada bagian atas ini sesuai dengan segmen-segmen rambutnya ya sobat-sobatku. Jadi dimulai dari proses pengambilan rambut samping kiri dan kanan, kemudian disambung dengan proses rambut atas. Untuk proses pemotongan sendiri di dalam ilmu barber tentunya memiliki beberapa teknik yang dapat kalian terapkan di dalam proses pengambilan rambut atas. Seperti yang kami lakukan pada video kali ini, kami melakukan teknik blunt cut atau pengambilan rambut yang dilakukan dengan posisi horizontal mengesamping, dan juga bisa kita sebut juga di sini proses scissor overcomb, karena di sini kita menggunakan sisir dalam proses pengambilan rambut dan juga penggunaan tangan sebagai alat untuk mengambil rambut si customer kita. Untuk pengambilan rambut di samping ini sendiri tentunya kalian harus memiliki parameter yang tentunya telah kalian selaraskan dengan permintaan si customer. Jika customer meminta rambutnya jangan terlalu habis atau terlalu pendek, kalian harus bisa menyesuaikan dengan parameter yang telah kalian pelajari sesuai dengan jam terbang kalian ketika memangkas rambut ya sobat-sobatku. Untuk membuat kalian lebih terampil di dalam pengambilan rambut, kalian tentunya harus banyak sekali belajar dan juga harus memiliki banyak sekali pengalaman dalam pengambilan rambut, sehingga ketika kalian mengambil rambut si customer pada bagian atas, kalian dapat mendapatkan hasil yang cukup maksimal dan juga simetris antara samping, tengah, dan juga belakang rambut, sehingga rambut tersebut tidak menjadi bergelombang dan juga tidak menjadi cobel-cobel. Di sini dapat kalian lihat satu persatu part per part bagaimana cara mengambil rambut atas dan juga bagaimana proses di dalam penyisiran sehingga dapat menghasilkan rambut yang simetris. Kami tidak merekomendasikan kepada kalian penonton Sobat Barber Official untuk melakukan proses sasak ataupun proses pengambilan rambut yang cenderung ditarik-tarik, dimana proses ini sendiri dapat merusak karakter si rambut ini sendiri dan juga merusak kesehatan rambut karena hasil dari si sasak itu tadi, baik itu sasak pendek ataupun sasak panjang, akan mempengaruhi hasil akhir dan juga
after dari si rambut ketika sudah panjang nanti. Aku belah sebelah kanan ya. Sebelah kanan apa? Dan perlu menjadi perhatian bagi kalian semua para penonton Sobat Barber Official. Hal yang perlu kalian perhatikan di dalam pengambilan rambut ini sendiri, kalian harus perlu berhati-hati dan juga selektif dalam pemilihan gunting. Karena tentunya jenis gunting yang kalian gunakan mempengaruhi hasil dari si rambut yang akan kalian potong. Dan banyak juga yang bertanya mengapa gunting barber itu mahal. Tentunya hasil dari setiap rambut itu cukup variatif dan juga sangat berbeda-beda. Di sini kami menggunakan gunting Core Unico yang harganya dapat kalian lihat di Shopee, dan gunting ini tentunya sudah cukup memberikan hasil yang signifikan di dalam proses pengambilan rambut. Dan untuk hasil sendiri dapat kalian lihat bagaimana konsistennya si hasil rambut setelah kita potong menggunakan gunting ini. Sampai juga gitu Bang ya. Sampai juga Anda ya. Cross check. Proses cross check ini sendiri adalah proses di mana kalian memeriksa kembali hasil pengambilan rambut kalian, di mana apabila ada proses yang belum maksimal ataupun hasil yang belum maksimal pada rambut si customer kalian, kalian harus kembali memeriksa bagaimana hasil dari si rambut tadi yang kira-kira belum maksimal diusahakan agar menjadi maksimal. Untuk proses cross check ini sendiri kami menggunakan teknik point cut ataupun kebalikan dari si teknik blunt cut. Jika blunt cut itu menggunting secara horizontal, point cut kita menggunakan teknik ini secara vertikal ataupun ke atas. Teknik point cut ini sendiri memberikan hasil ataupun memberikan tekstur kepada si rambut, dan perlu jadi catatan kepada kalian semua para sobat-sobat barber. Di dalam proses cross check ini sendiri usahakan rambut itu sudah dalam keadaan kering sehingga memudahkan kalian melihat si posisi natural ataupun tampak natural dari si rambut, sehingga kalian dapat lebih mudah lagi memperhatikan apakah kalian perlu mengambil rambut ini cukup banyak di dalam proses point cut ataupun kalian hanya memberikan sedikit sentuhan point cut kepada si rambut customer kalian. Dan juga dapat kalian sesuaikan sesuai dengan pola rambut yang diinginkan oleh si customer. Jika si customer meminta beberapa pola yang memang mengharuskan kalian mengambil cukup banyak rambut di dalam teknik point cut, maka kalian harus memberikan banyak sekali sentuhan seperti pada posisi rambut mulet yang memang memerlukan cukup banyak teknik ini dalam pengambilan rambutnya. Kan tetapi karena kita hari ini kedatangan customer yang meminta untuk dibuatkan pola rambut side part, maka kita hanya sedikit saja memberikan sentuhan kepada rambut si customer ini. Akan tetapi ini dapat disesuaikan dengan selera si customer dan juga
pandangan kalian bagaimana bagusnya ataupun bagaimana estetika rambut si customer ketika kalian ambil. Ketebalan rambut juga menjadi salah satu parameter yang cukup penting di dalam proses pembuatan tekstur ini sendiri. Karena apabila rambut si customer ini sudah bagus, tentunya kalian tidak memerlukan cukup banyak teknik ini. Sebab apabila kalian terlalu memaksakan untuk mengambil cukup banyak rambut si customer dikhawatirkan akan menjadi lebih tipis dan juga menjadi kurang bertekstur ya sobat-sobatku. Karena sejatinya proses ini sendiri hanya sebatas untuk memudahkan proses pensisiran ataupun proses dalam mengatur rambut dan juga memberikan sedikit estetika atau sentuhan seni kepada rambut atas. Styling. Jadi ini adalah salah satu part yang terakhir dan juga sebagai part yang tentunya mendominasi dari seluruh akhir part-part yang telah kami sampaikan di dalam video ini. Untuk proses styling ini sendiri kalian dapat menggunakan hair dryer karena di sini kami menggunakan servis pencucian rambut sehingga kita memerlukan pengeringan rambut lagi. Dan juga salah satu hal yang dapat menjadi perhatian bagi kita, hair dryer ini sendiri dapat memberikan hasil rambut yang lebih mudah diatur dan juga tentunya memberikan kemudahan bagi kalian dalam mengatur posisi rambut si customer kalian menjadi lebih mudah untuk di styling. Dan tidak lupa pula ada beberapa juga pilihan jenis sisir yang dapat kalian gunakan. Untuk proses blowing ini sendiri kami menggunakan sisir blow di dalam proses hair drying ini tadi. Karena sisir blow ini sendiri dapat mudah meluruskan rambut dan juga mengatur rambut sesuai dengan keinginan kita. Dan setelah proses si hair drying ini tadi, kalian dapat juga menggunakan sisir tekstur untuk memberikan tekstur. Dan setelah itu dapat kalian berikan pomade, hair powder ataupun tonic sehingga memberikan after kepada customer yang menjadi lebih bagus.